Waspada maklar alutsista, dialog kita lanjutkan kembali. Nah ini menarik sebetulnya pernyataan dari Bang Effendi Simbolon tadi sebetulnya Mbak Koni. DPR itu punya kewenangan sebetulnya dan itu tidak masalah sebetulnya kalau memang tidak menyangkut untuk keuntungan pribadi. Nah tapi kan sebetulnya juga ada batasan-batasan gitu loh. Niat baik belum tentu sesuai dengan fungsi yang harus dijalankan kan gitu. Nah ini gimana sebetulnya? Nah itu tadi saya bilang, sebenarnya kan udah saya tadi awal sudah bilang bahwa fungsi parlemen itu memang lobbyis. Harus kita akui. Itu kan tadi awal sudah bilang, tanpa keahlian lobbyis tidak mungkin undang-undang itu bisa keluar. Nah sekarang tapi kalau saya melihatnya, keageran tadi, itu kan saya udah cerita bahwa dengan peraturan kita kemudian memang melahirkan keageran yang bisa bersikap positif. Dalam bentuk bagaimana memperkenalkan sebuah produk, atau mungkin Kementerian Pertahanan juga nggak punya akses ke produk tersebut, tapi karena kemudian dia punya keageran jadi tahu. Tetapi sekali lagi ada juga bisa berdampak negatif saat kemudian keageran ini bisa memainkan atau markup daripada harga. Nah itu kalau kita bicara soal markup, ya itu saya punya catatan misalkan ada pembelian tank Scorpion itu di zaman. Nah itu saya rasa kita nggak usah mundur ke belakang. Kita lihat ke depan. Saya lebih melihatnya begini. Apakah ada positifnya Pak Novanto itu kemudian bicara tentang alutsista di Jepang? Karena nggak semuanya negatif juga. Positifnya adalah yang buat saya, yang merasakan sekali betapa susahnya membuat bangsa Indonesia ini sadar pertahanan. Ini sudah membuat indikasi sangat positif bahwa rupanya sudah ada kesadaran pertahanan yang kuat, ya kan, di Ketua Dewan bahwa betapa pentingnya pertahanan. Cuman tadi itu bahwa kemudian dalam kunjungan kenegaraan membahas sesuatu yang belum ada di Renstra, saya mesti garis bawahi ya. Pembelian belum ada di Renstra. Tidak ada di Renstra 2016 itu menjadi aneh. Nah daripada beliau bunuh diri dengan kemampuan lobbyisnya itu kemudian akhirnya kan menjadi seperti anggapan orang jadinya negatif dong, sepertinya beliau bermain ke ranah Kementerian Pertahanan. Lebih baik begini deh, kita coba jujur aja lah lihat. Sekarang DPR ini selama setahun apa sih yang dihasilkan? Mungkin saya salah, tapi kalau dalam rekam jejak yang saya baca, kayaknya dianggap yang kinerja terburuk adalah DPR kali ini. Itu artinya banyak kebijakan yang belum lahir. Yang paling penting kalau dari aspek pertahanan keamanan adalah Undang-Undang Kamnas. Undang-Undang Kamnas ini menjadi kunci, ya kan? Yang harusnya segera beliau Pak Novanto, kalau memang mau bikin gebrakan kepada DPR, digolkanlah karena ini undang-undang sudah tertahan-tahan demikian lama. Dampak dari tertahannya undang-undang yang demikian lama ini yang menjadi menarik. Itu menghalangi kita mendirikan National Security Council atau Dewan Pertahanan Keamanan Nasional. Yang fungsinya itu sangat penting. Dia itu mengkoordinir kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan untuk kemudian mencapai national interest. Itu yang tadi saya bilang, dua-duanya dilampaui Pak Novanto kemarin itu. Karena memang kita nggak punya national security council. Itu secara prestasi dari DPR yang sekarang ini memang masih dirasakan. Dan itu yang menurut saya kalau Pak Novanto mau bikin sebuah gebrakan, ya, dan itu dia akan langsung dicatat dalam sejarah Indonesia. Bikin national security council itu tanpa terombang-ambang lagi DPR ini di Undang-Undang Kamnas. Karena Undang-Undang Kamnas semua tahu kok. Adalah kepentingan polisi yang tidak mau di bawah kementerian. Kemudian ada juga PR dari TNI misalnya. Apakah TNI sekarang jangan cuma hanya punya jalur ke Kementerian Pertahanan maksudnya? Kementerian Pertahanan jangan cuma hanya anggaran dan kebijakan, tetapi bagaimana juga bisa ada jalur komandonya gitu. Mbak Koni, kita kembali ke soal maklar atau kita nyebut lebih pasnya mungkin perantara dalam agent. Nah, agent ini apakah agent yang bisa melakukan fungsinya sebagai perantara tadi itu hanyalah agent-agent yang punya license? Nggak selalu, saya bilang. Atau orang secara pribadi juga bisa melakukan hal itu? Bisa, makanya saya bilang kan, makanya siapapun bisa jadi lobby sebenarnya. Karena kan saya kan bisa aja nih, misalnya saya punya hubungan baik dengan Lockheed Martin misalnya. Ya kan bisa aja saya sebagai pribadi kemudian datang kepada Pak Menteri. Pak Menteri Lockheed Martin mengeluarkan ini. Tapi sekali lagi fungsinya adalah, karena tidak cuma saya tahu, tapi kemudian prinsipal harus mengeluarkan letter of attorney bahwa saya punya hak untuk melakukan itu. Gitu. Nah, artinya kayak gini, ketika itu memang sudah sudah sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan aturannya. Lalu bagaimana supaya bahwa pembelian alutsista ini itu ya agent pasti akan mengambil keuntungan, tapi bagaimana supaya keuntungannya itu tetap wajar? Itu ada aturan main dan itu sudah diaturkan oleh sangat-sangat rigid lah. Kementerian Pertahanan sudah mengatur itu, ya kan? Jadi bagaimana aturan main, berapa persentase dari nilai berapa itu semua sudah ada. Ya, sudah ada. Jadi sebenarnya kalaupun ada yang bermain dan agak nakal, disitulah tugas kita sekarang dan tugas DPR sebenarnya mengawal itu, ya kan? Tapi bahwa sempurna belum tentu bisa sempurna. Jangankan Kementerian Pertahanan gitu kan, yang lain halnya juga banyak yang lebih tidak sempurna. Misalnya nih, apakah polisi sekarang dengan dananya itu
pernah kita cek, karena kan anggaran satu kepolisian nih, Polri, itu hampir sama berbanding dengan empat institusinya angkatan. Nah, bagaimana itu? Nah, jadi PR itu masih banyak. Kenapa mesti mengejar tentang agent tadi? Bahwa menjaga itu jangan tidak terdistorsi oleh markup maklar yang sangat tidak masuk akal. Memang tugas kita bersama. Baik. Karena anggaran pertahanan itu sekali lagi ya, tugas saya itu dari awal sebenarnya ingin sekali menjaga dan melakukan bahwa anggaran pertahanan itu bisa mencapai idealnya. Sekarang itu masih jauh dari ideal. Kembali tadi Pak siapa yang barusan Pak Effendi Simbolon bilang soal moralitas, betul itu. Sekarang seingin-inginnya kita mengambil keuntungan, cobalah pakai aspek moralitas kita bahwa pertahanan kita itu lemah. Jadi si keuntungan tadi harus berbanding lurus dengan juga alutsista yang sesuai spektek yang diperlukan. Jadi jangan sampai nih, angkanya sama. Ini ya kenakalan lain daripada agent bukan cuma markup loh. Yang saya tahu ya, kenakalan lain daripada agent itu adalah spekteknya itu diturunkan pada saat deal. Nah, yang hal itu seperti itulah kita harus kawal. Mbak Koni, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi.